Jangan lupa subscribe, like, and share. Bagikan. Yang udah subscribe makasih, yang belum subscribe dong. Ini saya ngingetin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amali ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi nabi'al ulumi wal hikam. Amma ba'd. Faya ikhwanan fid din, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alimi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hadratil mukarramin wal muhtaramin, segenap jamaah salat subuh dan jamaah pengajian yang sama-sama mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Segala puji dimilik Allah Subhanahu wa taala, Allah yang telah mengunggulkan keturunan Bani Adam yang di dalamnya kita dari segi ilmu dan amalnya dibanding makhluk-makhluk yang lainnya. Bani Adam adalah diunggulkan oleh Allah dari segi ilmu dan amalnya. Mudah-mudahan salawat beserta salam selamanya tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjadi panutan orang-orang Arab dan panutan orang-orang Ajam. Di luar Arab itu dimanapun adalah Ajam. Kita didoakan dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sayang terhadap umatnya, bukan hanya khusus orang Arab, tetapi seluruh alam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sayang terhadap umatnya. Mudah-mudahan kita termasuk salah satu hamba Allah yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Amin ya rabbal alamin. Untuk mengawali di pengajian pagi hari ini, untuk meluruskan niat kita, bahwa pengajian kita ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan niatkan selama kita berada di dalam masjid niat i'tikaf. Nawaitul i'tikaf ma dumtu fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Kemudian niatkan ujungnya, goyahnya atau natijahnya bahwa
kita melaksanakan kewajiban-kewajiban baik yang pokoknya maupun thalabul ilminya semata-mata hanya mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala dengan penuh kekhusyuan, penuh keikhlasan. Mudah-mudahan dengan bacaan-bacaan kalimah thayyibah dosa-dosa kita baik melalui lisan maupun perbuatan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala, didelete oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga nanti di akhirat sudah tidak ada dosa lagi. La ilaha illallah, la mawjuda illallah, la ilaha illallah, la ma'buda illallah, la ilaha illallah, la matluba illallah, la ilaha illallah, la maqsuda illallah. Bismillah tawakkalna ala Allah, la hawla wa la quwwata illa billah. Astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim wa atubu ilaih. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa bil yawmil akhiri wa bil qadari khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula wa bil Qur'ani imaman wa hukma wa bil mu'minina wal mu'minati ikhwana. Kita diberi bocoran dari baginda Rasulullah, pertanyaan-pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir sudah bocor. Yang barusan dibacakan itu adalah jawaban nanti di alam kubur, pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir. Maka dijadikan alasan anak sekolah apabila ujian minta dibocorkan soal-soalnya itu, minta dibocorkan jawabannya itu. Alasannya jangankan di alam dunia, di akhirat pun sudah dibocorkan gitu.
alasan anak-anak. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi amin ya rabbal alamin. Wa rabi'uha utawi kaping pate maring iku khamsah iku saumu Ramadana puasa ing dalem bulan Ramadan. Wa furido lan dipardukan dan diwajibkan itu saumu Ramadan fi Sya'bana ing dalam bulan Sya'ban as-sanata saniyata ing dalam tahun roro minal hijrati saking hijrah. Fasoma mangka puasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tis'a Ramadanatin 9 kali Ramadan wahidan kamilan sawiji Ramadan yang sempurna wasamaniyata nawaqis sedangkan lan 8 bulan naqis sudah kurang dari 30 hari. Sekarang akan kita bahas tentang puasa di bulan Ramadan. Puasa di bulan Ramadan adalah bagian yang keempat kalau dihitung dari rukun Islam. Syahadat, sholat, zakat, puasa. Dan bulan Ramadan juga, puasa Ramadan itu dihitung dari kewajiban zahir sama bagian keempat. Toharoh, sholat, zakat, saum, haji dan jihad sama bagian keempat. Ada rukun Islam, ada kewajiban pokok dalam Islam. Beda, sedikit perbedaannya. Rukun Islam ada 5, kewajiban pokok, kewajiban zahir yang harus dilaksanakan oleh zahir kita, anggota badan kita ada 6. Kewajiban zahir yang keempat atau rukun Islam yang keempat adalah puasa di bulan Ramadan. Apa yang dinamakan dengan puasa? Puasa menurut lugot atau bahasa al-imsaku, sebatas menahan. Kita lapar, kemudian karena di perjalanan masih jauh ke tempat makan, ditahan, menahan lapar. Saum menurut lugot. Haus karena tidak membawa air dan tidak ada yang memberi, ditahan kehausannya. Saum menurut lugot. Menahan diri, menahan dari sesuatu apa saja yang kita tahan, menurut bahasa mah adalah puasa. Sedangkan puasa menurut syara, al-imsaku anil mufattirati, menahan perkara dari yang membatalkan puasa. Bisyaro itu maksusotin, dengan syarat-syarat yang tertentu. Jadi yang dinamakan puasa itu menahan dari perkara yang membatalkan puasa dengan
syarat dan rukunnya puasa yang sudah ditentukan. Ibadah sahnya itu karena ada syarat dan rukun, termasuk yang membatalkannya. Bentuk ibadah apapun kalau tidak cumpon yang 3 ini, rukun yang 3, syarat, rukun, dan yang membatalkan, maka ibadahnya itu adalah sia-sia. Kemudian yang membatalkan ada 2. Satu yang membatalkan puasanya, yang kedua yang membatalkan pahala puasanya. Harus kita perhatikan dua-duanya. Yang kita ketahui bahwa secara umum puasa itu menahan haus, menahan lapar saja. Jadi puasanya jadi. Orang yang menahan lapar, menahan haus, kemudian tidak sempat air atau makanan masuk ke rongga mulut kita, sah puasanya. Kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, gugur kewajibannya. Gugur kewajibannya. Karena puasanya sesuai dengan syarat dan rukun dan yang membatalkan puasa. Kemudian ada yang membatalkan pahala puasa. Nah, ini di samping yang membatalkan puasa harus kita perhatikan yang membatalkan pahala puasa. Di antaranya kizib, berdusta, berbohong, membohongi istri, membohongi suami, membohongi anak, membohongi jamaahnya, membohongi masyarakatnya, membohongi pimpinannya. Kizib, ghibah, mengumpat orang, menceritakan keaiban orang walaupun sesuai dengan kenyataannya. Ghibah itu adalah menceritakan kesalahan dan keaiban seseorang sesuai dengan fakta buktinya. Ghibah namanya. Adapun menceritakan saudara muslim yang tidak sesuai dengan kenyataannya bukan ghibah, bohong. Awas. Menceritakan saudara kita yang muslim tetapi tidak sesuai dengan faktanya, itu bukan ghibah tetapi bohong namanya. Jadi ghibah itu menceritakan keaiban seseorang sesuai dengan kenyataannya. Tahan. Karena dengan ghibah itu bisa membatalkan pahala puasa. Dengan berbohong bisa membatalkan pahala puasa. Kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, meminta kepada Allah pahala puasa, maka Allah tidak akan memberikannya. Dalam hadis, silakan masuk ke pintu khusus orang yang berpuasa. Allah tidak akan memberikannya. Kenapa? Batal pahala puasanya. Tidak kebagian apa-apa. Namimah, mengadu domba. Awas, sebentar lagi kita puasa. Jaga apa-apa yang membatalkan pahala puasa. Bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian puasa itu terbagi menjadi 2 bagian.
Satu, puasa wajib. Dua, puasa sunnah. Sunat, bukan perbedaan antara sunnah dan sunat. Kalau sunat mah cuma sebatas apabila seseorang melaksanakan maka akan diberi pahala oleh Allah, diganjar oleh Allah. Orang meninggalkannya tidak mendapat siksa. Sunat. Sedangkan sunnah mencakup wajib, mencakup haram, makruh, termasuk sunat di dalamnya, termasuk mubah. Sunnah namanya. Jadi sunnah Rasul itu bisa wajib, bisa haram, bisa sunat, bisa makruh, dan bisa mubah. Sunnah namanya. Ikutilah. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Sunnah namanya. Apa saja yang telah disampaikan oleh baginda Rasul, fakhudhuhu, ambil. Wa ma nahakum anhu, dan apa saja yang dilarang oleh baginda Rasulullah, fantahu, jauhilah. Bukan hanya diperintah dan yang dilarang, bahkan Rasul tidak pernah memerintah dan tidak pernah melarang, jadi syariat bagi umatnya. Disebut hadis takriri. Membiarkannya Rasul jadi syariat buat umatnya. Tidak pernah Rasulullah mengatakan, tapi jadi syariat. Sunnah namanya. Nah, itu penetapan hukum dalam Islam harus paham kita. Kewajiban kita harus benar-benar memahaminya. Nah, apa saja yang termasuk puasa yang wajib? Ada 3. Satu, puasa di bulan Ramadan. Puasa di bulan Ramadan itu hukumnya wajib. Sehingga apa saja seseorang yang mampu untuk melaksanakan ibadah puasa tetapi dia tidak melaksanakannya, dosa hukumnya. Bahkan bagi kakek-kakek yang sudah tua sudah pikun umpamanya, saking wajibnya melaksanakan ibadah shaum, bisa diganti dengan fidyah. Siti Aisyah, dia mengatakan, kata Siti Aisyah, kami diperintah oleh Rasul untuk mengqadha puasa, tidak diperintahkan untuk mengqadha saum apabila lagi haid. Itu hadisnya. Kami diperintah oleh kata Siti Aisyah untuk mengqadha saum, tidak diperintahkan untuk mengqadha salat di kala haid. Wajib. Karena ada maniun, ada yang menghalangi terhadap wajibnya saum, yaitu haid atau nifas. Cuma 2 untuk perempuan. Maka haram baginya melaksanakan saum. Tetapi wajib mengqadhanya sesudah dia selesai dari haid dan nifas. Adapun menyusui mah tidak, tetap harus. Bahkan kalau dia meninggalkan saum karena menyusui anaknya, kewajibannya ada 2. Perhatikan orang suami-suami, apabila istri kita tidak memahami ilmu agama, kewajiban suami ngasih tahu terhadap istrinya. Istri kita punya anak, kemudian lagi dia menyusui, datanglah kewajiban puasa. Niatnya istri kita tidak berpuasa karena anak, kewajibannya ada 2. 1 wajib mengqadha, yang kedua wajib fidyah. Wajib qadha dan wajib fidyah. Jadi yang kedua adalah puasa qadha.
Jadi kalau terjadi anak kita atau istri kita, cucu kita punya anak, jangan niat karena anak, tetapi karena diri sendiri. Seandainya puasa, kemudian anak kita menyusui, maka akan terjadilah penyakit, umpamanya bisa meninggalkan saum, tidak kena fidyah, cuma sebatas qada saja. Jadi yang kedua, puasa yang wajib itu adalah puasa yang kita tinggalkan, baik disengaja atau tidak disengaja. Qada itu adalah melaksanakannya di luar waktunya, qada. Kalau masih di waktunya bukan qada. Nah, maka kemarin saya nge-share, maaf di grup, mengingatkan jangan sampai orang yang tahu tidak ngasih tahu kepada bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik yang belum melaksanakan qada karena tahun kemarin Ramadannya tertinggal, belum kita laksanakan, segeralah mengqadanya. Kenapa? Apabila sudah datang atau sudah masuk bulan Ramadan, dosa walaupun kita dilaksanakan wajib qada, wajib fidyah juga, tetapi tetap dosa. Qada wajib, fidyah wajib, tetapi dia kena penalti juga, dosa. Segeralah mengqadanya. Dua, yang ketiga, puasa yang diwajibkan itu adalah puasa yang dinazarkan. Nah, yang tadinya sunat, hukumnya puasa Senin dan Kamis itu, puasa di bulan Sya'ban, puasa di bulan Rajab, selain di bulan Ramadan, selain yang qada adalah hukumnya sunat. Kemudian kita nazarkan karena hasil sesuatu, maka naik derajatnya, kedudukannya jadi wajib. Hati-hati dengan ucapan. Hati-hati dengan ucapan, jadi wajib. Tiga, puasa Ramadan, puasa qada, dan puasa yang dinazarkan. Yang kedua adalah puasa sunat. Adanya puasa sunat dan ibadah-ibadah sunat yang lainnya karena adanya yang wajib. Karena adanya sunat, anak cabang daripada yang wajib, jangan mendahulukan yang sunat, sementara yang wajib dikesampingkan. Tidak boleh. Tidak boleh mendahulukan yang sunat, tidak boleh membelakangkan yang wajib. Karena adanya sunat itu adanya wajib. Umpamanya kita, istri kita, anak kita tertinggal di salah satu hari di bulan Ramadan. Kemudian dalam hadis, barang siapa yang puasa di bulan Ramadan kemudian melanjutkan dia sitan 6 hari di bulan Syawal, maka pahalanya seperti dia puasa setahun penuh. Sementara kewajiban qadanya dibelakangkan, puasa yang sunahnya didahulukan, tidak sah puasa sunatnya, tidak jadi. Nah, bahkan hebatnya Islam, seandainya kita melaksanakan yang wajib dulu qada, kemudian sementara yang sunat tidak keburu umpamanya, maka pahalanya yang sunat ke bawah. Hebat. Gambarannya, seorang suami jadi kiai, seorang suami jadi pejabat, maka si istri kebawa dengan jabatan seorang suami. Mau kemana Bu Nyai? Dijawab, Bu Nyai, Bu Nyai,
mau kemana Ibu RT, mau kemana Ibu Lurah, dan seterusnya, ke bawah. Warubama aksabasanin awala ta'nisan ingkana lihazfim muhala. Dalam Ibnu Malik Alfiyah, ke bawah. Begitu juga dalam ibadah, kalau kita mendahulukan yang wajib, kemudian setelah yang wajib umpamanya tidak keburu karena sesuatu waktunya, maka sunatnya ke bawah. Ke bawah tadi keterangan. Kapan diwajibkannya puasa bulan Ramadan itu? Wa furido fi sa'banasa natasaniyah minal hijrah. Diwajibkannya, dipardukannya bulan puasa bulan Ramadan itu di bulan Sya'ban. Di bulan Sya'ban di tahun kedua sesudah hijrah. Was. Ada ba'dal hijrah, ada ba'dal bi'sah. Was, harus bisa membedakan ba'dal bi'sah dan ba'dal hijrah. Kalau ba'dal bi'sah sesudah Rasulullah diutus sebagai rasul, diangkat sebagai rasul, maka ucapan Rasulullah jadi ibadah, disebutnya juga hadis qauli. Perilaku Rasulullah, kelakuan Rasulullah dijadikan syariat. Di hadisnya disebut hadis fi'li. Rasulullah tidak mengucapkan dan tidak melakukan dijadi syariat juga, disebut hadis takriri, ba'dal bi'sah. Tetapi ucapan Rasulullah, perilaku Rasulullah, dan membiarkannya Rasulullah sebelum diangkat Rasul tidak menjadi syariat. Harus paham ini penetapan hukum dalam Islam. Tidak jadi syariat. Berbeda dengan ba'dal hijrah. Kalau ba'dal hijrah mah otomatis, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan hijrah dari kota Mekah ke Madinah itu setelah bi'sah 10 tahun dari kenabian. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tertindas dan untuk membela agama dan umatnya diperintahkan oleh Allah untuk pindah atau hijrah ke Madinah. Itu mah jauh dari sesudah bi'sahnya, ba'dal hijrah. Nah, setelah hijrah dari Mekah ke Madinah selama 2 tahun Rasulullah ada di Mekah di Madinah, turunlah ayat kewajiban puasa, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu diwajibkannya di bulan Sya'ban, tahun kedua setelah hijrah Rasulullah. Maka istimewa bulan Sya'ban itu luar biasa. Yang pertama, diwajibkannya puasa di bulan Sya'ban. Yang kedua, diangkatnya amal yang tahunan di bulan Sya'ban, di nisfu Sya'ban, pertengahan Sya'ban. Maka hati-hati dari sekarang. Ucapan kita, perilaku kita, awas, supaya menjadi buku kita baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Begitu disetorkan buku amal kita, bagus nilai kita, nilai ibadah kita, tidak merah. Itu di bulan Sya'ban. Maka pantas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Siti Aisyah mengatakan, kami tidak pernah melihat baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan puasa hanya di bulan Ramadan, dan kami tidak pernah melihat yang paling banyak melaksanakan ibadah puasa selain di bulan Sya'ban. Dalam hadisnya,
3 saja keutamaan di Sa'ban. Yang ketiga masih banyak lagi. Yang ketiga yang hebatnya di bulan Sa'ban, walaupun tidak termasuk arba'atun hurum, tidak termasuk empat bulan yang dimuliakan oleh Allah, di bulan Sa'ban diturunkannya ayat perintah membaca sholawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam surah Al-Ahzab, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Itu asbabun nuzulnya, latar belakang turunnya ayat itu di bulan Sya'ban. Luar biasa bulan Sya'ban. Satu lagi, di bulan Sya'ban, keutamaan di bulan Sya'ban yang tidak dimiliki di bulan-bulan yang lainnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beserta para sahabat diperintahkan oleh Allah untuk berkiblat ke Masjidil Aqsa, Baitul Maqdis. Salat di waktu itu menghadap ke Baitul Maqdis, ke Masjidil Aqsa. Lama Rasulullah pengen hatinya supaya berkiblat ke Mekah, ke Ka'bah yang ada di Masjidil Haram. Kapan turunnya wahyu? Kapan turunnya wahyu? Begini Rasulullah ke atas. Qad nara taqalluba wajhika fis sama. Kata Allah, yakin masuk fil madi. Teman-teman jelas yakin kami melihat Muhammad, taqallubaka, wajahmu ke langit fis sama. Menanti baginda Rasulullah kapan turunnya wahyu supaya berkiblat kami dan para sahabat termasuk para umatnya ke Ka'bah yang ada di Masjidil Haram. Falanuwalliyannaka qiblatan tardoha fawalli, Muhammad, hadapkanlah wajahmu, fawalli wajhaka syatrul Masjidil Haram, ke pertengahan Masjidil Haram yaitu Ka'bah. Itu turunnya di bulan Sya'ban. Sampai sekarang diabadikan, disebut masjid apa kemarin yang baru umroh, disebut Masjid Qiblatain, Masjid Qiblatain. Nah, sampai sekarang diabadikan. Qiblatain itu 2 kiblat, yang pertama arah ke Baitul Maqdis, ke Masjidil Aqsa, yang kedua menghadap sampai sekarang berlaku, yaitu ke Masjidil Haram, Ka'bah. Nah, itu nasah mansuh, asalnya dimansuh asalnya ke Maqdis, Baitul Maqdis, disalin jadi ke Masjidil Haram, mansuh namanya. Paham? Insyaallah. Nah, itu Ramadan. Selesaikan nih bulan insyaallah 10 menit dimaratonkan. Kenapa dinamakan Ramadan? Ramadan itu sampai di dunia maya rame pendapat saya diniatnya itu Ramadoni, salah satu Ramadona, tetapi tidak tahu alasannya. Coba. Nawaitu somagodin an adai fahdi syahri, kata seorang Ramadona. Satu lagi Ramadoni. Dari mana sumbernya? Teuing teu apal. Harus jelas. Kenapa bisa Ramadona dan bisa Ramadoni? Benar dua-duanya. Nah, keterangannya. Kalau dibaca Ramadona berarti kalimat Ramadona adalah isim ghair munsharif karena ada ziyadah alif dan nun, maka harokatnya walaupun ada isim jar, ada kalimat jar, ada yang memerintahkan harus kasroh, tetap karena isim ghair munsharif dibaca fathah Ramadona. Ma'rifat.
Kalau isimnya isim ma'rifat, tentu kalau kalimat Ramadan ditentukan bahwa puasa di hari besok, berarti kalimat Ramadan ma'rifat. Karena ma'rifat berarti munsorib. Isim goir munsorib, tidak menerima tanwin. Karena tidak menerima tanwin, maka harokatnya bil fathi, dengan fathah. Ramadan. Nah, paham? Satu. Kenapa dibesa Ramadhani? Kalau diniatkan isim nakiro, tadi jadi isim ma'rifat tadi. Kalau lapad Ramadan dijadikan isim nakiro, umum melaksanakan puasanya full setiap hari di bulan Ramadan. Tidak jelas, bukan besok saja. Kedua, ketiga, keempat dan seterusnya tidak ditentukan harinya. Maka kalimat Ramadan jadi munsorib, jadi menerima tanwin. Karena menerima tanwin bisa kasroh dan bisa tanwin. Nawaitu sauma godin an adai fahri sahri Ramadan nih. Paham sekarang mah? Ilmu nahwu eta. Ilmu nahwu. Bagaimana kata siapa? Qala Abul Qasim Al-Hariri fi kitab Bintul Lailah. Pendapat Abu Qasim Al-Hariri dalam kitab Bintul Lailah min Bahrir Rajz, dari Bahar Rajz. Wa minhu ma jaa ala fi'lana ala ikhtilafi fa'ihi ahyana. Taqulu marwanun ata kakirmana wa rahmatullahi ala Utsmana. Bisa Marwan, bisa Kir, bisa Fahadhihi in urifat lam tansorit. Kalimat-kalimat ini in urifat apabila dijadikan isim ma'rifat lam tansorif, maka tidak menerima tanwin. Maka lamad Ramadannya juga sama goyen munsorif kalau ditentukan harinya. Wa ma atamuna karon min hasurib. Tetapi apabila lapad Ramadan atau kalimat Marwanun, Kirmanan dan Usmanun dijadikan isim nakiroh, minha surib, bisa menerima tanwin. Contoh seperti lapad marortu bi marwanin, asalnya marwana. Kalau isim ma'rifat karena isim nakiroh bisa bi marwanin, bisa. Kenapa? Sebab isim nakiroh. Itu ilmunya. Bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian terakhir, bahwa puasa dibagi menjadi 3 bagian. Nah, tadi kenapa dinamakan Ramadan? Karena dinamakan Ramadan itu adalah membakar, panas seperti panasnya teriknya matahari. Ramadan, satu penetapan bulannya di waktu begitu sangat panas di waktu itu, kemarau, maka ditetapkan disebut Ramadan. Yang kedua, karena membakarnya bulan Ramadan seperti membakarnya api terhadap kayu yang kering, dan begitu juga orang-orang mukmin yang melaksanakan ibadah puasa dengan puasa itu adalah membakarnya dosa-dosa yang telah kita lakukan, disebut Ramadan. Jadi bulan suci Ramadan itu membakar dosa kita yang kita lakukan. Pantas Rasulullah mengatakan, barang siapa yang di siang harinya melaksanakan puasa, di malam harinya melaksanakan qiyamul lail, kayaumin waladathu ummuh, seperti anak yang baru dilahirkan. Satu. Yang kedua, gufiro lahu ma taqaddama min dzambih. Ramadan namanya. Jadi dinamakan Romdun itu satu. Ramadan asal kata dari kalimat Romdun yang artinya ihtirokun, membakarnya ibadah puasa terhadap dosa-dosa kita yang sudah lakukan. Luar biasa. Maka Rojab Sahrullah, Sa'ban Sahri, kata Rasulullah, bulanku, dan Ramadan adalah bulan umatku.
Kenapa disebut umatku? Karena dengan puasa Ramadan membakar dosa, menghapus dosa-dosa, disebut Ramadan. Nah, kemudian tingkatan puasa. Tafsirah, renungan. Qala Ahmad bin Hijaz, berkata Ahmad bin Hijaz Al-Fasani, wa qad qila, jelas diceritakan as-saumu umumun wa khususun wa khususul khusus. Puasa itu terbagi menjadi 3 tingkatan. Yang pertama saum umum, yang kedua saum khusus, dan yang ketiga saum khususil khusus. Fal umumu kaful batni wal farji an qasdis sahwati. Yang dinamakan dengan puasa umum adalah kaful batni, mengekang perut dari haus dan lapar, menahan haus dan lapar, wal farji, menahan farji kelamin, an qasdis sahwati, dari kehendak kemauan syahwat, ditahan. Tahan. Nah, puasa umum. Nah, jadi kalau tidak menahan syahwatnya atau kelaminnya, tidak puasa orang tuh. Tidak termasuk orang puasa. Umum saja, secara umum. Satu. Yang kedua khusus. Apa yang dinamakan puasa khusus? Wal khususu huwa kafus sam'i wal basari wal lisani wal yadi warijli wasaidil jawari anil anami. Puasa khusus itu adalah kafus sam'i, menjaga atau menahan, mengekangnya pendengaran, sam'i, wal basori, menjaga pandangan, wal lisani, menahan dan menjaga ucapan lisan, wal yadi, tangan, tangan itu hati-hati. Bisa ke tangan asli, bisa kekuasaan, bisa yad itu. Warijli, beda, ro dan ri. Kalau rojul laki-laki, rijlun, nah, beda artinya. Hurufnya sama, ro jim lam. Rojulun laki-laki, rijalun banyak laki-laki, jangan dijamakan. Rijlun kaki. Oh, sama, ro jim lam, rijlun, menjaga kaki. Kemana melangkah kita? Bisa jadi wajib, bisa jadi haram melangkahnya. Kalau untuk mengambil berangkat ke masjid untuk menggantikan sendal, umumnya haram berangkatnya juga. Rijli. Wasaidil jawari anil anami, dan seluruh anggota badan anil anami, dari perbuatan dosa. Itu puasa khusus. Khususil khusus yang ketiga, wa khususil khususi, adapun puasa khususil khusus, sorful qalbi anil himati diniyati wa kafihi amma siwallahi bil kulliyati. Yang dinamakan dengan puasa khususil khusus, ini mah susah nih, minimal kita di khusus nih supaya jadi ibadah. Kalau sebatas umum tidak, sebatas gugur saja kewajibannya. Khususil khusus, sorful qalbi, memalingkannya hati. Sorful itu apa kata orang Turki mah, malengoskeun hate, kata Pak Purwandi mah daramang, cuma itu doang bisanya. Sorful kolbi, memalingkannya hati, anil himati diniyati, menjauhkan hati dari perkara-perkara yang hina dunia. Dunia itu hina. Hati-hati. Tidak ada satupun ayat yang mengagungkan dunia dalam surah, dalam dihinakan, gurur wa anta magrur. Dunia itu menipu, kita yang tertipu oleh dunia. Panah. Kalau yang kita kumpulkan sudah banyak, kemudian habis kontrak kita, ditinggal semuanya. Ditinggal semuanya. Maka orang yang puasa khusus itu hati tidak sedikit pun masalah hati ini, bukan bagian lampah awas, bagian hati ini. Kalau usaha mah harus diwajibkan semaksimal mungkin. Menjauhkan hati dari perkara yang hina dunia, wa kafihi amma siwallahi, dan menjauhkan hati dari ma siwallah, dari selain Allah, makhluk. Dunia, istri, jabatan, itu masih wallah.
Wa kafihi amma siwallah. Puasa itu harus sanggup sampai tidak kelihatan dunia. Masih Allah makhluk tidak kelihatan. Yang dilihat itu adalah Khalik sang Allah. Siwallah bil kuliyati, secara keseluruhan total. Total hati kita belum bisa, cuma ini secara teori saja. Yang ngomong juga belum bisa. Secara teori ini ya. Puasa khusus itu adalah hanya gambarannya begini. Gambarannya, logikanya. Ada ibu-ibu yang menjemur pakaian dalam, salah satunya. Basor, penglihatan, pandangan zahir kita terhadap yang dijemur, hati mah isi yang dijemur. Paham? Nah, baru paham. Zahir melihat ciptaan Allah, hati mah kontak dengan zat Allah. Puasa khusus. Susah. Allahu Akbar. Jadi yang dinamakan khusus itu adalah sorful qalbi anil himmatid diniyati wa kafi amasi wallahi bil kuliyah. Mudah-mudahan ibadah yang kita akan hadapi, mudah-mudahan umur kita nyampe ke Ramadan dan kita bisa melaksanakannya minimal puasa khusus. Nah, supaya jadi ibadah. Kalau yang pertama tidak jadi ibadah, coba gugur kewajiban. Mudah-mudahan ada manfaatnya karena waktu sudah habis. Kita akhiri dengan doa, Rabbin fa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladzi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina, tawassalna bi ta'alumin, tawassalna bi ta'limin, antarzuqana al-wasi'ah wa antarzuqal amana. Kita akhiri dengan doa kifatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa khamisuha hijjul bait.